Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Minggu, 19 Mei 2024. Titik nol Gereja. Kutipan dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai 3. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sobat Katolikana, dari catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul, disebutkan bahwa di sebuah ruangan di kota Yerusalem yang tertutup rapat, berkumpullah para pengikut Yesus yang diselimuti perasaan cemas. Sang guru telah wafat di kayu salib, sedangkan pihak otoritas pada zaman itu masih melakukan pengejaran dan pembunuhan terhadap para pengikut jalan Tuhan. Maka bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan dan kegalauan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mendadak ada suara gemuruh seperti tiupan angin kencang menggelegar. Gemuruh itu menggetarkan ruangan, dan entah dari mana asal-muasalnya, muncullah lidah-lidah api yang menari-nari di atas kepala para rasul dan hinggap atas mereka. Mujizat luar biasa pun terjadi. Rasa takut para rasul seketika berubah menjadi sukacita yang berkobar-kobar. Ada perasaan plong yang tiba-tiba tinggal di hati mereka. Roh Kudus telah dicurahkan, memenuhi mereka dengan kekuatan dan keberanian yang baru. Kejadian heboh berikutnya, mereka mampu berbicara dalam bahasa yang tak pernah mereka pelajari sebelumnya. Sobat Katolikana, di luar ruangan ternyata orang-orang dari berbagai bangsa berbondong-bondong datang. Orang-orang ini tertarik kepada suara yang membingungkan namun indah itu. Para murid yang sebelumnya gemetar ketakutan, kini dengan lantang mewartakan Injil Yesus Kristus dalam bahasa yang dapat dimengerti semua orang. Pesan mereka tentang kasih, pengampunan, dan kebangkitan yang membawa harapan bagi banyak orang. Kehausan rohani mereka pun terpuaskan. Dan kabar baiknya, satu persatu dari mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Berita luar biasa ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dapat kita imajinasikan, pada masa itu muncullah titik nol gereja yang siap tinggal landas dan bertumbuh pesat. Semua dipersatukan oleh Roh Kudus dalam balutan bahasa kasih yang bersifat universal. Dan hingga kini, Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati setiap orang percaya yang mewartakan kabar baik dengan berani dan penuh kasih, membawa perubahan positif di muka bumi ini. Sehingga bisa dikatakan ayat emas di atas benar-benar menjadi sorotan kaum beriman sejati yang meyakini pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan gereja dan misinya. Sobat Katolikana, pesan Tuhan di Hari Raya Pentakosta ini menjadi momentum yang sangat bermakna bagi umat beriman. Pentakosta melambangkan sifat Roh Kudus,
yang memperdayakan dan transformatif, yang menjadikan kita semua makin berani bersaksi tentang Kristus di tengah hingar-bingar kemajemukan dunia dewasa ini. Hadirnya revolusi dunia cyber yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang membuat kita perlu mengenang kembali titik nol gereja sebagai pembawa semangat untuk menjadi pasukan Kristus yang militan. Mari terus berjuang di tengah gempuran dunia modern yang serba menghalalkan segala cara ini. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ajari kami untuk menerima lidah-lidah api Roh Kudus-Mu demi mempertahankan semangat titik nol gereja menuju pergulatan hidup bermisi. Tanpa putus asa, bantu kami untuk mempertanggungjawabkan iman Kristiani sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.